Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinil Haq, absen 10 dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Yang pertama yaitu jurnal umum adalah jurnal yang dipergunakan untuk tempat mencatat berbagai jenis bukti transaksi yang muncul akibat adanya transaksi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Fungsi dari jurnal umum itu ada beberapa. Yang pertama yaitu fungsi historis, di mana pencatatan dilakukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi dan dilakukan secara berurutan. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Jurnal umum digunakan sebagai alat untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian fungsi analis, di mana hasil analisisnya berupa pendebitan dan pengkreditan akun-akun yang terpengaruh. Fungsi instruksi yaitu memerintahkan untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Yang terakhir yaitu fungsi informatif, memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Berikut ini adalah bentuk dari jurnal umum. Di sini ada nama dari perusahaan, jurnal umum, kemudian periode dibuatnya jurnal umum. Di sini ada halaman dari jurnal umum, kemudian ada tanggal terjadinya transaksi, biasanya tahun dan bulannya ditulis hanya satu kali. Kemudian keterangan diisi dengan akun-akun yang muncul akibat adanya transaksi. Referensi akan diisi dengan nomor akun setelah nanti di-posting ke buku besar. Kemudian debit ini diisi dengan nominal akun yang didebit, kredit akan diisi dengan nominal akun yang dikredit. Kemudian yang kedua, buku besar. Buku besar adalah buku utama dalam pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan akun sejenis. Fungsinya yaitu untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Bentuknya seperti ini. Di sini ada nama akun, di sini ada nomor akun, ada tanggal terjadinya transaksi, kemudian ada keterangan yang diisi dengan keterangan secara singkat mengenai transaksi tersebut. Kemudian referensi akan diisi dengan sumber dari akun tersebut. Debit akan diisi dengan nominal debit dari akun tersebut. Kredit akan diisi dengan nominal kredit dari akun tersebut. Kemudian saldo di sini akan diisi sesuai dengan saldo normal dari akun tersebut. Misalnya di sini adalah buku besar untuk akun kas, maka saldonya akan berada di debit karena saldo normal dari kas yaitu di debit. Kemudian yang ketiga yaitu neraca saldo. Neraca saldo merupakan kumpulan akun dari buku besar. Dibuat di akhir periode dan penulisannya sesuai dengan urutan di buku besar. Nah, di sini bentuknya ada nama dari perusahaannya, kemudian neraca saldo dan periode pembuatannya. Di sini ada nomor akun, ada nama akun, debit dan kredit. Berikutnya yaitu contoh soal. Di sini ada transaksi pada perusahaan Salon Ayu selama bulan Maret. Yang pertama, tanggal 1 bulan 3 tahun 2020, pemilik Salon Ayu menyetorkan uang pribadinya sebagai modal sebesar 70 juta rupiah. Sebelum masuk ke jurnal umum, kita harus tahu akun-akun apabila bertambah dan berkurang posisinya di mana. Yang pertama harta, kedua utang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, yang kelima beban. Jika bertambah, harta di debit, utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan beban di debit. Jika berkurang, sebaliknya, harta di kredit, utang di debit, modal di debit, pendapatan di debit, dan beban di kredit. Pada transaksi yang pertama, pemiliknya menyetorkan uang pribadi sebagai modal. Maka di sini 2020 bulan Maret tanggal 1, maka kasnya akan bertambah, posisinya di debit senilai
70 juta rupiah. Kemudian modalnya bertambah di kredit. Modal bertambah di kredit ditulis agak condong ke kanan. Senilai 70 juta rupiah. Di sini tahun dan bulan hanya cukup ditulis satu kali. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5 bulan 3 tahun 2020 dengan membeli peralatan salon seharga 50 juta rupiah, dibayar tunai 30 juta rupiah dan sisanya dibayar kemudian. Maka peralatannya akan bertambah. Bertambah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian dibayar secara tunai, maka kasnya akan berkurang sebesar 30 juta rupiah. Di sisi kredit sebesar 30 juta rupiah. Karena sisi debit dan kredit harus balance dan di sini ada sisanya dibayar kemudian, maka itu akan menjadi utang usaha. Sebesar 20 juta rupiah. Transaksi yang terakhir yaitu tanggal 25 bulan 3 tahun 2020 diterima pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Di sini berarti kasnya akan bertambah sebesar 2 juta rupiah. Dan pendapatannya bertambah di kredit. Senilai 2 juta rupiah. Jangan lupa ditulis halaman dari jurnalnya. Nomor 1. Kolom referensi akan diisi setelah kita posting ke buku besar. Langkah selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Yang pertama, kas. Kas di dalam jurnal umum muncul sebanyak 3 kali. Di sini kita masukkan nomor akunnya. Yang pertama terjadi pada 1 Maret 2020. Muncul kas karena adanya setoran modal. Sumbernya dari jurnal umum halaman 1. Posisinya di debit sebesar 70 juta rupiah. Kemudian di sini saldo normal dari kas yaitu saldo ketika akun itu bertambah. Maka posisinya di debit sebesar 70 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 muncul akun kas pada kredit karena adanya pembelian peralatan. Sumbernya jurnal umum 1 sebesar 30 juta rupiah di kredit. Maka di sini akan mengurangi yang sebelumnya menjadi 40 juta rupiah. Yang terakhir yaitu muncul pada tanggal 25 Maret tahun 2020. Muncul karena adanya pendapatan.
Sumbernya dari Jurnal Umum 1. Posisinya di debit sebesar 2 juta rupiah. Maka di sini akan bertambah menjadi 42 juta rupiah. Yang kedua yaitu akun peralatan. Di sini kita tulis nomor akunnya 121. Peralatan di sini hanya muncul satu kali, yaitu pada tanggal 5. Maka di sini tahunnya tanggal 5 muncul karena pembelian sumbernya dari Jurnal Umum halaman 1. Posisinya di debit sebesar 50 juta rupiah. Saldo normal dari peralatan yaitu di debit karena peralatan merupakan akun harta. Yang ketiga yaitu utang usaha. Di sini kita tulis utang usaha, kode akunnya 211. Tahun 2020 bulan Maret, akun utang usaha muncul satu kali yaitu pada tanggal 5 karena adanya pembelian peralatan. Sumbernya dari Jurnal Umum halaman 1. Nominalnya yaitu 20 juta di kredit. Kemudian saldo normal dari utang usaha yaitu di kredit. Maka kita masukkan di kolom kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang keempat yaitu modal. Kita masukkan 311. Di sini modal muncul pada tanggal 1 Maret tahun 2020. Setoran modal pada tanggal 1 Maret. Sumbernya dari Jurnal Umum halaman 1. Posisinya di kredit. Saldo normal dari modal yaitu di kredit. Maka kita masukkan di kolom kreditnya 70 juta. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa muncul pada tanggal 25 Maret 2020 yaitu sumbernya dari Jurnal Umum 1. Posisinya di kredit sebesar 2 juta. Saldo normal dari pendapatan yaitu di kredit, maka kita masukkan di kredit sebesar 2 juta. Jangan lupa ditulis nomor akunnya yaitu 411. Kemudian kita masukkan referensi dengan memasukkan nomor akun yang telah diposting ke buku besar. Kas dengan nomor akun 111, modal dengan nomor akun 311, peralatan dengan nomor akun 121,
kas dengan nomor akun 111, utang usaha dengan nomor akun 211, kas dengan nomor akun 111, dan pendapatan jasa dengan nomor akun 411. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan buku besar ke neraca saldo sesuai dengan urutannya. Yang pertama yaitu kas, kita masukkan nomor akunnya 111. Nama akunnya adalah kas. Posisinya di debit senilai 42 juta. Kemudian yang kedua, peralatan dengan nomor akun 121 senilai 50 juta di debit. Yang ketiga, utang usaha dengan nomor akun 211 senilai 20 juta di kredit. Kemudian yang keempat, modal dengan nomor akun 311 senilai 70 juta di kredit. Yang terakhir adalah pendapatan jasa dengan nomor akun 411 senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya, harus dipastikan bahwa jumlah debit dan kreditnya harus balance atau seimbang. Jika tidak balance atau seimbang, maka dapat dipastikan terjadi kesalahan dalam pencatatannya. Di sini kita jumlah menjadi 92 juta. Yang di sini kita jumlah menjadi 92 juta. Terbukti balance. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.